Pemirsa, untuk menganalisa jalannya debat Cagup-Cagup pertama ini di studio telah hadir Direktur Saiful Mujani Research and Consulting Jayadi Hanan dan juga pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam. Mas Yoga, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Mas Yoga dan juga Mas Jayadi, ini hari yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh warga DKI Jakarta ya. Mungkin tidak hanya DKI Jakarta, tapi mungkin seluruh Indonesia begitu ya. Padahal ini cuma pemilihan DKI Jakarta, kasarnya gitu ya. Nah, kalau kita cermati seberapa penting sebetulnya debat ini bagi warga DKI Jakarta, bagi pemilik suara, mungkin Mas Jayadi. Iya, secara teoritis ya biasanya debat itu tidak terlalu banyak pengaruhnya. Kalaupun dia berpengaruh itu kepada dua hal. Satu, memberi memastikan lebih kuat lagi kepada para pendukung yang sudah memilih kandidat masing-masing. Itu satu. Yang kedua, kalau masih ada banyak pendukung yang ragu-ragu serta undecided swing voter ini, ya, atau swing, boleh disebut swing ya, undecided voter yang belum menentukan pilihan. Nah, biasanya debat bisa memberikan pilihan-pilihan yang lebih pasti kepada mereka. Nah, dalam konteks Jakarta, kalau teori itu yang berlaku, maka debat ini menjadi penting. Kenapa? Karena masih ada sekitar 17-20% dari masyarakat pemilih yang saat ini sudah menentukan pilihannya. Kalau kita track di survei-survei, sekitar 17-20% itu masih menyatakan ragu-ragu, masih bisa berpindah ke lain hati. Artinya kalau debat ini mereka tonton dan ada sesuatu yang mereka lihat, kayaknya ini lebih baik, maka itu mungkin mereka berubah. Berapa persen tuh? Sekitar 17-20% dari pemilih yang mungkin pindah. Ya, yang masih mungkin pindah. Sekitar 18-20% itu yang tadi yang Anda sebut swing atau dalam survei disebut undecided, yang belum memutuskan atau belum mau menjawab siapa pilihannya ketika kita laksanakan survei. Jumlahnya kurang lebih sama begitu ya dengan yang tadi. Iya, jadi kalau di total kan ada antara 35-40% pemilih yang masih bisa berubah ya ke masing-masing dari tiga kandidat itu. Nah, apabila debat ini bisa digunakan secara efektif oleh para kandidat 1, 2 maupun 3, maka bisa saja sebagian dari pemilih itu akan bisa menarik perhatian mereka. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, apa yang menjadi ekspektasi publik terhadap debat hari ini? Ya, sebenarnya kalau dari 3 topik yang nanti dibahas ini kan sosial ekonomi, lingkungan, dan transportasi serta pendidikan dan keamanan ya. Saya membagi ada 3 yang harus dicermati oleh pemirsa. Yang pertama, tentu kita berharap jangan sampai terjebak kepada retorika gitu ya. Jadi pasti ini kan ceritanya nanti retorika-retorika yang keluar, dan saya harap justru masyarakat bisa memilah ini yang diumumkan atau diceritakan ini realistis atau tidak untuk dicapai dalam waktu 5 tahun gitu. Satu. Kedua, ini karena ini adalah debat publik, saya mengharapkan yang keluar bukan debat kusir, tapi data-data. Jadi semua berbicara berbasiskan kepada data, gitu ya. Sehingga apa yang nanti diargumentasikan, kemudian dilakukan, bahkan direncanakan untuk 5 tahun ke depan, kita bisa menilai bahwa berbasis data yang akurat tentu akan menghasilkan perencanaan yang lebih tepat. Tapi kadang-kadang datanya juga berbeda loh, Mas Yoga. Itu kadang-kadang berdebatnya malah sumber data nih. Betul. Nah, ini akan ketahuan sebenarnya. Kalau kita bicara data resmi dari laman Pemda DKI ya ada gitu kan. Artinya kita punya data yang sumbernya sama gitu ya. Nah, ini kita akan memudahkan tadi bagaimana mengurai masalah sosial ekonomi, lingkungan dan transportasi serta pendidikan dan keamanan terukur. Yang penting terukur ini, Mas. Kalau nggak terukur akan debat kusir. Nah, ketiga yang kita harapkan adalah berbasis dengan data tadi. Tentu kalau kita lihat nanti adalah incumbent akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang sudah dilakukan dalam 4 tahun terakhir ini. Nah, di lain pihak, sebenarnya juga memberi peluang kepada 2 kandidat lain dengan data yang ada, terobosan apa yang bisa mereka lakukan terhadap apa yang sudah atau belum dilakukan oleh para incumbent tadi gitu. Karena bisa jadi apa yang sudah dilakukan incumbent ini ternyata mendapat resistensi dari warga. Nah, ini kan kesempatan bagus bagi kandidat tadi seperti Mas Jayadi bilang, ini kesempatan untuk menjual ya. Jadi menjual kira-kira saya menawarkan sesuatu hal yang baru atau tidak. Dan kesempatan ini merupakan kesempatan apalagi terutama kesempatan bagi pasangan nomor 1 yang baru pertama kali debat publik ini sebenarnya. Nah, ini akan keluar gagasan-gagasan yang menarik karena jangan lupa tadi kalau saya perkirakan yang belum banyak memilih tentu dari kalangan anak muda. Nah, anak muda ini saya harapkan mendapatkan semacam gambaran baru bahwa 5 tahun ke depan Jakarta akan lebih
bagus tentunya. Nah, ini tentu anak muda akan lebih menarik kalau gagasan-gagasan yang diberikan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak muda. Oke, baik. Mas Jayadi, kalau mengenai karakteristik dari para pemilih, apakah memang anak muda menjadi peran penting pada hari ini? Pemilih muda di DKI itu kalau berdasarkan survei yang kami lakukan ada di kisaran 20-25%. Menariknya, menurut survei terakhir dari SMRC, hampir 60% dari pemilih muda yang umur 25, yang saya maksud muda itu adalah 25 tahun ke bawah. Artinya yang pemilih pemula sampai umur 25 tahun itu kita sebut muda, pemilih pemula lah, gitu, pemilih early. Baru pertama kali mau nyoblos gitu kurang lebih. Ya, mungkin juga yang kedua kali. Mungkin kedua. Jumlahnya sekitar 20-25%. Ya. Menariknya pemilih ini kebanyakan memilih sekitar 60% di combine itu kebanyakan memilih Agus atau Anies. Itu yang menariknya. Calon nomor 2 Ahok itu kuat di pemilih yang lebih tua, 26 tahun ke atas. Itu lebih kuat. Nah, sekitar sama tadi, sekitar 20% mereka juga belum menentukan pilihan. Jadi pemilih muda penting bagi kalau mau disasar oleh pasangan nomor 2 untuk meyakinkan lebih jauh lagi supaya pemilih pemuda banyak yang berpindah ke mereka, minimal yang undecided ya. Sebaliknya, pasangan nomor 1 dan nomor 3 harus menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam tadi. Kalau mereka mampu secara substansi menjual program-program yang betul-betul dianggap realistis, maka pemilih yang lebih dewasa itu, yang tidak pemula itu kemungkinan akan bisa juga dibujuk ya, karena yang undecided juga masih sekitar. Mas Jadi, tapi kan ada kadang-kadang beberapa kali kesempatan para pasangan ini kan juga sudah menyampaikan apa yang tidak ringkas begitulah mengenai visi dan misi mereka, program-program mereka. Betul. Nah itu apakah itu sebenarnya itu juga sudah tercermin dari hasil survei juga kan? Nah itu kemudian apakah nanti pada malam hari ini akan mampu mengubah peta konstelasi yang sudah disurvei itu atau tidak sebetulnya? Kalau kita perhatikan kunjungan dari para kandidat kepada halayak langsung itu masih sangat terbatas. Ya, belum semuanya bertemu langsung dengan kandidat dan mendengar langsung. Nah, ini kesempatan bagi mereka untuk mendengar langsung. Karena ini kan ditelevisikan. Jadi bisa terjangkau semua, menjangkau 100% katakanlah begitu para pemilih. Jadi ini kesempatan bagi debat itu adalah kesempatan bagi para kandidat untuk berkomunikasi langsung dengan semua pemilih, termasuk para pemilih yang masih ragu-ragu kepada mereka. Itu bedanya dengan kampanye yang mereka lakukan kalau mereka belusuan ya, atau melalui iklan atau pergi kemana-mana itu, karena jangkauannya tidak sekaligus seperti ini dan tidak mampu membicarakan programnya lebih detail begitu kan lebih ya kalau misalnya jalan-jalan. Kalau dia ketemu langsung bisa bicara lebih detail, tentu saja. Tapi perbedaan yang lain adalah ketika debat seperti ditelevisikan, maka tidak hanya substansi yang akan muncul, karena ada dua aspek lagi yang akan muncul, yaitu style. Gaya debat dari setiap kandidat. Ini juga bisa mempengaruhi. Karena para pemirsa itu nanti tidak hanya akan mendengarkan data-data atau substansi, tapi akan melihat bagaimana mimik muka, bagaimana emosinya segala macam. Itu bisa mempengaruhi karena personality juga penting bagi para pemilih. Itu yang pertama ya. Aspek kedua kalau mau dikaitkan dengan yang aspek pertama disebut oleh Mas Yoga tadi. Yang ketiga adalah jangan lupa debat ini adalah bukan sebetulnya dari segi perspektif komunikasi politik, debat ini bukan sebetulnya komunikasi antar kandidat. Ini komunikasi antara kandidat dengan para pemilih. Nah, meskipun judulnya debat gitu ya. Iya, memang perdebatan antar kandidat, tapi kandidat yang mampu making connection, membuat koneksi yang baik dengan para pemirsa, dengan para pemilih, dialah yang akan memenangkan perdebatan. Oke, baik, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, debat Pilgub DKI Jakarta Special Report Berita 1 akan segera kembali saat lagi.